persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ramayana. Bersama dengan Abi pada malam hari ini hadir. Tentu sahabat Ramayana seperti yang sudah kita janjikan bahwa malam hari ini hadir talk show Radio Ramayana bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Dan juga sudah hadir di Studio 1 Radio Ramayana. Kali ini ada Bapak Agus Pujianto MPD selaku Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Ya, kabarnya gimana Pak Agus? Sehat Alhamdulillah, ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke deh, di sampingnya Pak Agus juga sudah hadir. Ini wakil kesiswaan dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Ada Bapak Reza Rasid Hidayat, Sarjana Pendidikan. Selamat malam Mas Reza. Ya, selamat malam Mas Abi. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah luar biasa Mas Abi. Oke, pada malam hari ini. Ini tadi nggak lupa jalannya ke sini ya? Alhamdulillah enggak Mas Abi. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir sahabat Ramayana. Ini di sisi yang paling kanan ada Bapak Mislan. Assalamualaikum Pak Mislan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi. Oke deh, kabarnya sehat juga Pak Mislan ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya juga lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke deh. Baik sahabat Ramayana, nanti selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Baik, untuk yang pertama yakni seputar SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Boleh diperkenalkan dulu untuk sekolahnya nih. Mungkin dari Pak Mislan dulu nggak apa-apa ya? Iya, baiklah Pak Abi ya. Sahabat Ramayana, ya senang sekali saya malam ini dapat bertemu di Studio 1 ya, ini ya untuk bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Metro. Sebagai perkenalan ya, SMP Muhammadiyah 4 Metro ini berdiri tahun 1981. Jadi dari tahun 81 ya? Iya, jadi sudah 39 tahun. 39 tahun mencerdaskan anak bangsa gitu. Iya, alhamdulillah. Okay. Kemudian alumninya Mas Abi ini ya sudah banyak ya. Sudah banyak sekali. Sudah banyak jadi pengusaha ya. Ya ada pengusaha tahu, tempe, bakso ya. Nah ini kemudian ada yang dari tentara, Pak Polisi ya. Ada jadi Pak Guru, Bu Guru ya. Banyak ya. Sudah banyak sekali dan beragam Pak ya. Beragam. Kemudian untuk lokasinya Mas Abi ya ini mudah dijangkau lah ya. Lokasinya mudah dijangkau apalagi seputaran Kota Metro, hampir semua aksesnya bagus ya Pak ya. Bagus ya, untuk di pinggir jalan besar ya sudah dicor ya. Jadi tidak bakalan ada yang blekok-blekok kayak dulu ya Mas Abi ya. Kayaknya kalau Metro sudah, wajah sekarang udah bagus semua ya Pak ya. Jalannya keren banget lah pokoknya ya. Kemudian sangat kondusif ya untuk belajar. Itu di Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Purwo Asri Metro Utara. Ada di Metro Utara. Iya, di Metro Utara. Yang bagi yang belum pernah tahu ya nanti jalan-jalan ke sana ya. Biar tahu gitu. Kemudian untuk fasilitas Mas Abi, ini ya kita punya kelas yang memadai ya. Kantor ya. Yang ya representatif lah gitu ya. Sangat representatif. Kemudian perpustakaan, kantin juga ada ya, gudang, lab IPA, lab komputer ya. Lapang olahraga, lapangan hijau ya. Kemudian kita punya pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang bagus-bagus ya. Nah iya benar. Yang rindang gitu ya. Suasana asri itu yang kayaknya nggak didapetin kalau kita bersekolah di sekolah lain. Iya, di sana pokoknya adem deh ya. Juga ada taman sekolah yang cantik Mas Abi. Kemudian pembelajaran Mas Abi, ini ada kita melaksanakan full day school. Full day school, Iya, Senin sampai Jumat. Nah, ini masuk jam 7, pulang jam habis asar. Ya. Jadi sampai pembelajarannya sampai dengan Ba'da Asyar. Ba'da Asyar ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, di sana ya beragam ya ini untuk pembelajarannya. Ya ini dari awal ya kita CC ya, jam 7 masuk ya. Jam 7 sudah masuk. CC itu singkatan dari Clean and Clear. Apa itu Pak? Semua siswa dan guru itu melaksanakan ya bersih-bersih ya. Merasakan bersih-bersih. Dan ini dilakukan setiap hari ya Pak ya? Setiap hari. Oke, dan luar biasa. Kemudian setelah itu sholat duha. Dilanjutkan dengan sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan BBG, bimbingan
membaca Al-Quran. Dan seluruh kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah, ya. Oke. Kemudian baru KBM. Kegiatan belajar mengajar yang masuk kelas. Oke, jadi habis bersih-bersih, terus kemudian sholat duha, kemudian mengaji Al-Quran, setelah itu baru masuk kelas belajar. Baru masuk kelas untuk belajar. Iya. Oke deh. Kemudian nanti di tengah hari ya, itu ada istirahat ya. Istirahat itu ada namanya makan bersama ya. Ada makan bersama. Ya, sebelum sholat duhur. Ya. Jadi ketika istirahat siang ini Pak ya? Iya, jadi itu juga wajib bagi siswa dan guru ya, wajib untuk makan bersama. Makan bersama. Dan ini menggunakan bekal masing-masing bekal katanya. masing-masing dari rumah ya, beragam ya. Yang biasa dimakan di rumah lah ya. Dan itu dilakukan setiap hari Pak Setiap hari. Setiap hari. Kalau tujuannya sendiri ini kan nggak ada di sekolah-sekolah lain Pak. Untuk makan siang kemudian membawa bekal dari rumah sendiri dan setiap hari lagi. Iya, itu kebersamaan ya. Tujuannya kebersamaan. Ya. Jadi biar siswa itu punya rasa kebersamaan. Nah begitu Pak. Di antaranya ya Mas Abi ya, untuk makan bersama. Oke. Ya, kemudian di sholat duhurnya nanti selesai sholat ada kultum. Nah ini giliran ya, di jadwal anak-anak siswa kita dijadwal untuk kultum ya. Jadi yang kultum juga dilakukan oleh siswa sendiri. Oke. Ya, jadi memberikan tausiah kepada temannya gitu ya. Iya, belajar untuk ngomong di depan orang banyak ya. Oke. Jadi dibimbing oleh guru agamanya lah ya di situ. Alhamdulillah itu udah berjalan ya. Alhamdulillah berjalan terus ya, tidak ada tidak berhentilah begitu. Itu lagi Mas Abi ya. Oh gitu untuk perkenalannya. Ya. Nah Pak Mislan, ini di tengah pandemi COVID-19 bagaimana dengan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 Metro nih Pak? Terlebih ini kan sekolah banyak yang hampir seluruh sekolah di Indonesia melakukan lockdown. Terus kemudian untuk pembelajarannya sendiri bagaimana nih Pak? Alhamdulillah ya. Di kala pemerintah ini ada pandemi COVID-19 ya, kita melaksanakan sesuai anjuran pemerintah ya, daring ya, jadi belajar lewat udara ya. Belajar lewat udara. Oke deh. Jadi dalam jaringan ya, jadi jarak jauh ya gitu. Jadi daring kita lewat WA group yang kita lakukan. Nah, jadi yang ini dikomandoi oleh wali kelas masing-masing. Dikomandoi oleh wali kelas masing-masing. Iya. Kemudian siswa ya ngikuti ya gitu. Mengikuti dari rumah. Nanti dilaporkan sampai jam 10 malam gitu batasnya. Ada batasnya sampai jam 10 malam ya. Laporan dari hasil kegiatan di rumah ya gitu. Oke deh, luar biasa sekali. Dan sahabat Ramayana, mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih. Kalau dalam postingan media sosial nih Abi lihat nih sahabat Ramayana, SMP Muhammadiyah 4 Metro itu punya pembiasaan yang baik untuk membentuk karakter Islami. Kalau tadi sudah diperkenalkan sama Pak Mislan seputar Selayang Pandang SMP Muhammadiyah 4 Metro, sekarang kita menyapa Bapak Kepala Sekolahnya nih, ada Bapak Agus Pujianto. Baik Pak, karakter dari sekolah Muhammadiyah itu sendiri biasanya mengedepankan penanaman karakter Islami kepada peserta didiknya. Makanya orang tua, kita sebagai orang tua juga kalau menitipin anak, terus kemudian akhlaknya sangat dibina kan sangat tenang gitu kayaknya. Nah, sementara pembiasaan baik yang dilakukan untuk pembentukan karakter Islami di SMP Muhammadiyah 4 Metro itu bentuknya seperti apa aja nih Pak? Terima kasih ya Mas Abi. Memang di sekolah kita itu berusaha untuk senantiasa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, yang itu kita tanamkan kepada anak-anak peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Oke. Karena kita punya slogan, ya biar menarik ya. Iya. Itu SMP Muhammadiyah 4 Metro itu cerdas, kreatif, dan Islami. Cerdas, kreatif, Islami. Okay. Dan itu kan juga barangkali bisa terlihat dari media sosial yang sering muncul dari SMP Muhammadiyah 4, tampak dari kreasi-kreasi yang ada, dari desain-desain itu tampak kreatif. Ya, tapi tetap dalam koridor yang Islami. Yang Islami. Ya. Pembiasaan yang kita tanamkan kepada ini bukan pada anak-anak saja, tapi semua warga sekolah termasuk di dalamnya adalah guru. Tadi disampaikan oleh Pak Mislan bahwa SMP Muhammadiyah 4 Metro itu punya rutinitas. Dari awal anak-anak itu berangkat sampai dengan pulang. Yang kesemuanya itu pembiasaan itu punya tujuan. Jadi pembiasaan yang diulang-ulang itu nanti dengan harapan akan masuk ke dalam
alam bawah sadar peserta didik, sehingga nanti akan menjadi sesuatu yang refleks keluar. Oke. Kalau kita tanamkan sesuatu yang baik, nanti akan keluar juga menjadi yang baik. Yang baik juga. Yang contoh sederhana, tadi disampaikan ketika pertama anak itu datang ada istilah namanya salam pagi. Ada istilah salam Ya, pagi. anak datang ke sekolah, Bapak Ibu guru menyambut di pintu gerbang. Oke. Yaitu pembiasaan dengan 5S. Ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Sopan dan santun. Bagaimana kebiasaan itu kita tanam setiap hari. Setelah itu ada kegiatan namanya clean and clear. Itu kan menjadi pembiasaan setiap hari. Tadi bukan hanya murid tetapi juga guru di sana. Juga gurunya. Okay. Jadi guru SMP Muhammadiyah 4 Metro itu tidak malu-malu nyapu bareng dengan muridnya. Justru menjadi kesan akrab dan kekeluargaan sambil nyapu sambil bermain-main dengan anak. Oke, dan ini mungkin pemandangan yang jarang sekali Iya, dilihat, jarang ya? sekali mungkin kita lihat di sekolah lain. Tapi itu menjadi ciri khas yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Metro, yang itu menjadi hal yang menarik barangkali. Karena juga tidak mudah menciptakan suasana yang seperti itu. Iya. Harapannya nanti ketika terbiasa anak bersih-bersih di sekolahan, Iya. itu nanti ketika di rumah akan melakukan hal yang sama. Oke. Secara refleks kan gitu. Gak nyaman ketika melihat sesuatu yang berantakan dan kotor begitu. Oke, luar biasa. Dan semuanya tadi ada BBQ, makan siang. Makan siang itu bukan hanya sekedar untuk makan kemudian kenyang, tapi ada nilai-nilai yang akan kita tanamkan di sana. Bagaimana adab makan, bagaimana cara makan yang baik, ya kita makan bersama. Ya tentunya tadi disampaikan bahwa yang dibawa bekalnya itu ya yang biasa makan di rumah, yang biasa dimakan di rumah. Yang biasa dimakan di ya, rumah. Bapak Ibu gurunya juga nggak malu-malu juga bawa lauk, misalkan tempe ya nggak malu. Karena tukar lauk dengan muridnya juga menjadi hal yang biasa di sana gitu. Oke. Kita makan siang. Gitu. Ya semuanya pembiasaan itu dalam tujuan untuk penanaman nilai yang baik kepada anak. Termasuk tadi disampaikan setiap habis sholat duhur itu kita ada pembiasaan kultum yang bertugas adalah siswa. Yaitu pembiasaan untuk tampil ke depan biar nanti ketika suatu saat dia akan tampil di khalayak publik, ya dia tidak canggung lagi. Sudah memiliki mental yang baik. Bahkan untuk azannya juga ya Pak ya? Azan juga, azan itu dari anak-anak kaumat ya kultum. Nah, bukan kita untuk mengatur siswa itu juga kita libatkan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah biar mereka sama-sama untuk merasa memiliki sekolahan gitu. Oke deh. Dan Pak Agus nanti kita akan bahas lebih lanjut seputar karakter apa aja yang berbeda nih, wajah yang berbeda dari SMP Muhammadiyah 4 Metro dibandingkan yang lain. Tentu setelah yang satu ini dan sahabat ramai ini juga Abi undang kebersamaannya. Untuk yang ingin bertanya silakan untuk berkirim WhatsApp di 0815 320 16115 atau berkomentar di status terbaru Facebook Radio Ramayana. Penggunaan gadget, laptop, komputer seakan sudah menjadi kebutuhan yang sulit dilepaskan dari kegiatan sehari-hari, baik untuk mempermudah tugas dan pekerjaan atau sebagai pengisi waktu luang. Tanpa disadari, hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah pada mata, seperti mata lelah, merah, penglihatan yang buram, mata kering, hingga iritasi. Menggunakan kacamata adalah salah satu cara untuk melindungi dan menjaga kesehatan mata. Mau beli kacamata yang awet bergaransi? Di Optik Livina aja. Optik Livina adalah pusat layanan kacamata dan software resmi yang berstandar internasional. Satu-satunya optik yang seluruh produk dan pelayanannya bergaransi. Optik Livina menggunakan produk lensa dan frame berkualitas, garansi 3 tahun untuk lensa, dan patah ganti baru untuk frame. Pembuatan kacamata menggunakan peralatan autofocus yang sangat cepat dan rapi. Optik Livina memiliki laboratorium sendiri sehingga proses pembuatan kacamata lebih cepat dan bisa ditunggu. Harga sangat terjangkau. Paket hemat, soft lens warna seharga Rp50.000, satu paket kacamata seharga Rp150.000. Pemeriksaan mata lebih akurat menggunakan komputer digital. Ayo, kunjungi Optik Livina di Jalan Sultan Syahrir 24 Tejo Agung, Kota Metro. Telepon 0725 7855 237. Optik Livina, solusi cerdas melihat lebih jelas.
Suzuki Persada Lampung Raya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 2 Labuan Ratu, Bandar Lampung. Main dealer resmi Suzuki Mobil Lampung, melayani sales, servis, spare part, dan body repair. Miliki segera The New Extraordinary SUV dengan tampilan elegan dan gagah. Suzuki SL7 dengan angsuran ringan 160 ribuan per hari. Atau mobil idaman keluarga Anda All New R3 dengan angsuran 150 ribuan per hari. Suzuki Ignis dengan angsuran 120 ribuan per hari. Suzuki Karimun Wagon Air dengan angsuran 90 ribuan per hari. Dan Suzuki New Carry Pickup dengan angsuran 110 ribuan per hari. Suzuki Persada Lampung Raya hadirkan program layanan home service, pick up service, dan home test drive. Dengan layanan program ini, Suzuki memberikan kemudahan konsumen melakukan perawatan kendaraan di rumah, serta memberikan layanan antar jemput kendaraan yang ada di rumah. Untuk dilakukan perawatan di dealer Suzuki Persada Lampung Raya dengan cara menghubungi nomor telepon 0821 8690 1393. Untuk layanan home test drive, pelanggan bisa mendapatkan pengalaman berkendara bersama produk Suzuki dengan tetap di rumah. Dan Wiraniaga Suzuki siap membantu proses pengajuan dan pembelian kendaraan sampai delivery di rumah dengan cara menghubungi nomor telepon 0721 7033 25 sampai dengan 29. Dapatkan segera promo servis untuk kendaraan Suzuki tahun 2015 dan sebelumnya dengan diskon 15% untuk jasa suku cadang dan oli. Dan dapatkan juga promo diskon 10% untuk program paket cycle, rem, kopling, dan shock absorber. Juga tersedia interior disinfektan dengan aroma candy yang harum. Hanya Rp75.000 per paketnya untuk semua kendaraan Suzuki Anda. Suzuki Persada Lampung Raya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 2 Labuan Ratu, Bandar Lampung. Main dealer resmi Suzuki Mobil Lampung, melayani seller, servis, spare part, dan body repair. Ramayana. Masih disiarkan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 Kota Metro yang sedang ada simak Sahabat Ramayana talk show eksklusif kali ini bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Dan Sahabat Ramayana, terima kasih untuk Anda yang selalu setia pantengin 98,8 FM. Dan juga kita masih bersama dengan narasumber, ada Bapak Kepala Sekolah beserta dengan wakil dan juga Bapak Guru Al-Islam dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro yang sudah hadir. Oke, kali ini Abi akan menyapa Mas Reza selaku waka kesiswaan ya di SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Oke Mas Reza, kalau tadi kita sudah jadi tahu nih pembiasaan baik dan juga karakter serta kegiatan-kegiatan yang unik serta nggak ada di sekolah lain, tapi menjadi penanaman nilai karakter di SMP Muhammadiyah 4. Nah, kalau untuk ekstrakurikulernya sendiri di SMP Muhammadiyah 4 itu ada apa aja nih Pak Reza? Ya Mas Abi, terima kasih, ini saya ditanya ini Mas Abi ini. Iya, ini ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Selain tadi dari pembiasaan kita Mas Abi, kita juga punya ekstrakurikuler yang juga bagus. Kita juga yang pertama, kita ada peminatan wajib, ekstrakurikuler wajib Mas Abi yang dilakukan setiap Jumat pagi. Itu ada tapak suci dan Hizbul Waton. Nah, ini untuk ekstrakurikuler wajib ini kita juga ya sering Mas Abi untuk mengikuti turnamen-turnamen ini Mas Abi. Alhamdulillah kemarin di tahun 2019. Di tahun 2019. Ya, kita memborong 14 medali. 14 medali. Oke. Yang terakhir dari tapak suci SMP Muhammadiyah 4 Metro itu selampung. Dan itu alhamdulillah SMP Muhammadiyah 4 Metro menorehkan 5 emas, 5 perak, dan yang lainnya dapat perunggu Mas Abi. Dapat perunggu, itu luar biasa sekali. Luar biasa Mas Abi. Oke. Apalagi nih skopnya selampung, nggak cuman kompetisi untuk semetro aja ya. Iya, ini di acara Hadiwiyoto Cup dilaksanakan di Padepokan Almanar di Kota Metro. Oke. Ya. Tapi dengan kapasitas peserta selampung ya. Dengan kapasitas peserta selampung. Ya, sebelumnya
kita juga di Wali Kota Cup juga alhamdulillah kemarin memborong 5 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Sebelumnya juga Mas Abi, ini untuk di tingkat O2SN kemarin putri kita itu membawa pulang juara 3 pialanya Mas Abi. Juara 3, ya, juara 3. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Lalu dilanjutkan Mas Abi, ini ada kegiatan Hizbul Watan. Mungkin kalau enaknya itu kalau di Muhammadiyah itu Hizbul Watan, tapi cuman kalau di negeri kepanduan itu ada pramuka. Kalau di Muhammadiyah sendiri kita punya Hizbul Watan Mas Abi. Oke deh, ini untuk organisasi kepanduannya ya. Iya, untuk organisasi kepanduannya. Lalu untuk yang ketiga Mas Abi, ini alhamdulillah saya kemarin coba mengolah untuk di sepak bola dan bola futsalnya Mas Abi. Kita juga sudah mengikuti beberapa perlombaan di SMA Muhammadiyah 1 Metro dan mungkin di tempat-tempat lain. Terus kita juga sering lakukan sparring partner di Intan Futsal mungkin atau mungkin di Metro Futsal Mas Abi. Itu kemarin kita sparring dengan kawan-kawan SMP yang lain Mas Abi. Ya, terus ada seni teater. Di sini ada seni teater film, terutama di sini kemarin ada sinematografi Mas Abi. Oke deh. Alhamdulillah kemarin ini Bapak Kepala Sekolah kita mendampingi anak-anak kita ke Semarang dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 tingkat nasional untuk film indie. Untuk film indie mendapatkan juara 3 tingkat nasional. Iya. Lalu di sini ada seni musik, seni tari, dai dan daiyah. Ini juga bimbingannya Bapak Mislan. Alhamdulillah kemarin lulusan tahun kemarin namanya itu kalau tidak salah Nadia Nur Safitri ya Pak Mislan ya. Iya Pak. Nah itu juga kemarin ada di Muhi Exhibition juga juara 1. Menjadi juara 1. Terus ada di sekolah ini kalau apa namanya tidak cuman itu Pak Abi ini, Mas Abi ini ada jurnalis sekolah. Jadi anak-anak itu dibina untuk menjadi jurnalis supaya nanti dia juga tangkas dalam bercakap, juga bisa membuat berita atau dia punya keahlian di bidang jurnalistik sendiri. Jurnalis media ya. Oke deh. Enggak cuman itu aja Mas Abi, ini ada yang spesial ini. Jadi di SMP Muhammadiyah 4 Metro itu kita punya cooking skill. Cooking skill itu kita belajar memasak Mas Abi. Oke deh. Jadi enggak cuman diajarkan kita adab makannya, tapi adab buat makannya juga kita nanti diajarkan Mas Abi. Ini kita punya cooking skill. Kayaknya seru nih. Iya. Memasak ya. Seru-seru ini Mas Abi. Ini selain itu juga diajarkan menjahit. Ini partner saya cuman enggak di sini, namanya ada Pak Hadi. Pak Hadi Pranoto itu kalau misalkan menjahit itu sangat penting Pak Reza katanya. Kenapa? Kalau misalkan celananya bolong atau bajunya bolong itu menjahit nggak harus orang tuanya, tapi anaknya itu sudah mandiri sendiri. Sudah mandiri. Oke deh. Jadi untuk ilmu kehidupan biasa itu juga diajarkan di sana. Kan? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala dan Pak Mislan tadi kita diajarkan clean and clear. Jadi kita itu mengedepankan cerdas, kreatif, islaminya kita juga harus hidup Mas Abi. Iya. Lalu selanjutnya ada desain grafis. Nah, jadi anak-anak itu juga diajarkan desain grafis Mas Abi. Nah, ini juga guru desain kita juga luar biasa hebatnya ini Mas Abi. Ya, yang membantu kita juga. Ya, terus ada kewirausahaan. Jadi lulusan SMP Muhammadiyah 4 Metro nanti sekolah di mana aja, insya Allah bisa membawa Mas Abi. Karena dia diajarkan kewirausahaan, jadi nanti mungkin ketika dia anak itu ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala, menanamkan nanti apa namanya itu di alam bawah sadarnya dia. Nah itu sudah tertanam. Jadi kalau kita ajarkan kewirausahaan sejak kecil, sejak dini, ya, maka dia akan punya jiwa wirausaha seperti itu Mas Abi. Oke deh, luar biasa sekali. Kayaknya orang tua mana sih yang nggak sedang anaknya punya akhlak yang baik, terus pengetahuan dan juga pemahaman dan praktek agama yang baik dan juga benar juga. Terus kemudian juga untuk ilmu dan pengetahuan dunianya juga bagus sekali ya. Iya Mas Abi. Sampai Muhammadiyah 4 Metro ya. Iya Mas Abi. Oke deh, kalaupun Mas Reza tadi menyebutkan prestasi nih, untuk prestasi dari SMP Muhammadiyah 4 Metro sendiri, selain tadi yang sudah disebutkan beberapa, ada lagi nggak di tahun 2019? Kalau disebutkan satu persatu mungkin waktunya nggak cukup Mas Abi ini. Karena saking banyaknya ya. Kita, Oke deh. Ada bulu tangkis juga kemarin, juara 2 putri itu di Muhi Exhibition, juara harapan 3. Itu diraih oleh putra kita Ziko yang insya Allah lulus pada tahun ini. Itu ya juga di tahun lalu juga ada Pandia. Terus yang saya sebutkan tadi ada Nadia Nur Safitri juga Mas Sabi. Terus ini ada Lulu dan
Ratna Malini yang sudah lulus alumni, dan sekarang ada adik-adiknya ini Mas Abi yang tinggal kita olah untuk berprestasi lagi. Oke deh, luar biasa sekali. Dan sahabat Ramayana 98,8 FM mungkin nanti bakal kita kasih tahu juga media sosial dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Jadi seluruh prestasi dan juga kegiatannya nanti bisa dilihat dokumentasinya di situ ya, di media sosialnya. Dan Abi persilakan juga untuk sahabat Ramayana yang pengen tanya seputar SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Apapun yang pengen ditanyakan silakan berkirim WhatsApp atau berkomentar di Facebook Radio Ramayana dengan berkomentar di status terbaru kita ya. Dan juga kali ini kita bakal kembali setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Suzuki Persada Lampung Raya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 2 Labuan Ratu, Bandar Lampung. Main dealer resmi Suzuki Mobil Lampung, melayani sales, servis, spare part, dan body repair. Miliki segera The New Extraordinary SUV dengan tampilan elegan dan gagah. Suzuki SL7 dengan angsuran ringan 160 ribuan per hari, atau mobil idaman keluarga Anda All New R3 dengan angsuran 150 ribuan per hari. Suzuki Ignis dengan angsuran 120 ribuan per hari. Suzuki Karimun Wagon Air dengan angsuran 90 ribuan per hari, dan Suzuki New Carry Pickup dengan angsuran 110 ribuan per hari. Suzuki Persada Lampung Raya hadirkan program layanan home service, pick up service, dan home test drive. Dengan layanan program ini, Suzuki memberikan kemudahan konsumen melakukan perawatan kendaraan di rumah, serta memberikan layanan antar jemput kendaraan yang ada di rumah. Untuk dilakukan perawatan di dealer Suzuki Persada Lampung Raya dengan cara menghubungi nomor telepon 0821 8690 1393. Untuk layanan home test drive, pelanggan bisa mendapatkan pengalaman berkendara bersama produk Suzuki dengan tetap di rumah, dan Wiraniaga Suzuki siap membantu proses pengajuan dan pembelian kendaraan sampai delivery di rumah dengan cara menghubungi nomor telepon 0721 7033 25 sampai dengan 29. Dapatkan segera promo servis untuk kendaraan Suzuki tahun 2015 dan sebelumnya dengan diskon 15% untuk jasa suku cadang dan oli, dan dapatkan juga promo diskon 10% untuk program paket cycle, rem, kopling, dan shock absorber. Juga tersedia interior disinfektan dengan aroma candy yang harum, hanya Rp75.000 per paketnya untuk semua kendaraan Suzuki Anda. Suzuki Persada Lampung Raya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 2 Labuan Ratu, Bandar Lampung. Main dealer resmi Suzuki Mobil Lampung, melayani seller, servis, spare part, dan body repair. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Dapatkan Agarilus di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Kota Metro. Ketika tekanan kerja menderat, hidup terasa membebani dan mudah kehilangan arah. Ya gimana Bapak mau dapat Saat kerjaan? itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk sembunyi dan lari, kecuali memperteguh diri kembali ke pelukan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Metro, call center 0725 7855 876, SMS 0812 6019 4054, Instagram BNN_Kota Metro, Twitter @BNN Kota Metro,
Facebook BNN Kota Metro, email bnnkotametro@gmail.com, dan di www.bnn.go.id atau di www.cegahnarkoba.bnn.go.id. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Ramayana, bulan Ramadan penuh berkah telah datang. Menemani suasana sore menjelang buka puasa, simak Mutiara Ramadan. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Setiap hari mulai pukul 17.00 sampai dengan 18.00 selama bulan suci Ramadan. Persembahan spesial dari Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Nikmati serangkaian lagu-lagu religi dan obrolan jelang buka puasa sembari menantikan saatnya azan maghrib. Waduh, pacar saya jadi posesif banget gini Bang Deddy. Sebentar-bentar ngecek saya di mana, lagi ngapain. Kalau nggak dijawab, parah banget ya marahnya Bang. Nih calon bini galak kayak nih ya. Aduh Bang, jangan sampai punya bini kayak gini Bang. Iya, ini ada cerita nih soal istri yang galak nih. Iya, gimana Bang? Gini. Acara ini disponsori oleh Supermarket Indometro. Ayo kunjungi dan belanja di Supermarket Indometro. Inspirasi nyata daerah otonomi membangun ekonomi terdepan. Retail oke. Oke bos. Tunggu apa lagi? Segera install aplikasi Oke Bos di handphone kamu. Dapatkan di Google Play. Oke bos, bos pesan, kami antar. Dan RA Point, pusat belanja, Jimbaran Cafe and Resto. Ingin belanja murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran? Ayo ke RA Point, pusat belanja 29 Metro. Ayo segera datang ke Jimbaran Lounge and Resto di RA Point 29 Metro. It's time, family time. RA Point, make people can buy. Terima kasih untuk kebersamaannya di Talk Show Interaktif eksklusif bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Halo, selamat malam untuk Anda sahabat Ramayana yang baru saja bergabung. Sepasti pada malam hari ini spesial hadir di Radio Ramayana, yakni bincang-bincang spesial tentang SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Dan sahabat Ramayana, kali ini Abi bakal lanjut untuk bertanya dengan narasumber yang sudah hadir. Kalaupun tadi kita sudah tahu tentang ekstrakurikuler dan juga beberapa prestasi yang sudah disebutkan. Nah sekarang ke Pak Agus nih. Bapak Kepala Sekolah ini kan berturut-turut menjadi Kepala Sekolah berprestasi dan juga terakhir mewakili Lampung di tingkat nasional untuk Olimpiade Guru Nasional di tahun 2019 nih. Nah apa pandangan Bapak terkait dengan perbedaan pendidikan di era zaman dulu dan juga di era pendidikan zaman sekarang nih Pak? Sekaligus share pengalaman kemarin dong Pak ikut mewakili Lampung di kancah nasional. Itu sebenarnya karena memang semua pihak mendukung, terutama keluarga besar SMP Muhammadiyah 4 Metro yang kita punya semangat semuanya untuk berprestasi. Baik siswanya, gurunya. Ya kalau siswanya berprestasi, gurunya berprestasi, tentunya kepala sekolahnya juga nggak mau ketinggalan kan ya. Atau paling nggak kan kita ingin menciptakan sebuah iklim dan kita menanamkan rasa percaya diri pada semua keluarga yang ada di SMP Muhammadiyah 4. Tadi diceritakan oleh Pak Reja selaku wakil kesiswaan, ini tadi katanya baru-baru ini memborong 14 medali kan tingkat provinsi Lampung kan. Gitu kan. Itu kan di yang terakhir bidang, kemarin itu baru di bidang tapak suci aja ya. Yang sebelumnya itu udah memborong 5 medali kan. Ya kepala sekolahnya kan juga nggak mau kalah lah gitu ya. Muridnya bisa 14, masa kepala sekolahnya juga nggak ini kan gitu. Artinya itu bentuk dari motivasi bahwasanya semua kita itu punya potensi sebenarnya. Iya. Nah, potensi itu mari kita kembangkan. Dan memang untuk bisa jadi prestasi itu kan juga butuh perjuangan yang
keras, ya, harus tidak mudah putus asa. Dan itu juga kita tanamkan ke anak-anak sampai sore menjelang maghrib anak-anak nggak mau pulang itu kalau latihan, kalau nggak diusir pulang kan itu kan luar biasa. Berarti memang cintanya kepada sekolah dan cinta kepada apa yang digelutinya itu luar biasa. Jadi kita pingin ya memotivasi, dan bahkan saya motivasinya ke anak-anak itu yang penting datang. Urusan menang nanti. Urusan menang nanti. Kapanpun kepala SMP Muhammadiyah 4 itu pernah sampai tingkat nasional kan berkat dukungan semua itu. Paling nggak motivasinya juga datang dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 4 kan. Juga dalam rangka untuk tentunya sama-sama mengangkat citra dan nama baik SMP Muhammadiyah 4 Metro. Dan juga ini Pak Agus, kalau ngomongin tentang prestasi kepala sekolah juga kayaknya nggak ada habisnya. Bahkan yang terakhir kemarin prestasi nasional yang telah diraih adalah juara 2 tingkat nasional penelitian tindakan sekolah. Bahkan juga tadi sudah disebutkan di ekstrakurikuler sinematografi, film indinya di Olimpiade Ahmad Dahlan di Semarang tingkat nasional juga mendapatkan medali perunggu. Boleh dong Pak cerita sedikit tentang pengalaman mengikuti kompetisi tersebut. Mungkin sekolah lain juga pengen banget nih bisa berprestasi kayak SMP Muhammadiyah 4 yang sampai melangkah ke tingkat nasional. Ya, kalau terkait dengan kegiatan Olimpiade Ahmad Dahlan yang di Semarang yang dilaksanakan ya di akhir tahun 2019 kemarin, ya karena SMP Muhammadiyah 4 Metro juga pingin sejajar dengan sekolah-sekolah di belahan ya pulau atau provinsi yang lain ya. Ketika ada informasi bahwa akan ada lomba tingkat nasional, ya langsung kita persiapkan. Ya paling enggak ada yang kita datang ke sana. Dan kita kan punya ekstrakurikuler sinematografi dan anak-anak juga antusias, sehingga sepertinya kita bisa itu untuk ada peluang kita untuk bisa berlomba di sana. Sehingga kita buat film dan ternyata luar biasa sambutan dari masyarakat. Ya filmnya bahkan pernah dipentaskan itu ya di waktu itu acara apa ya di Tiktokan itu ya? Ada gelaran seni GSMS gelar seni yang itu. Bahkan pada waktu itu langsung penghargaan diberikan oleh Ibu Kepala Dinas ya. Kepala Dinas Pria Andari ya di acara itu. Artinya memang itu prosesnya ya cukup melelahkan. Tapi kalau mau sukses prestasi ya memang proses itu harus dijalani. Harus dilalui dulu ya. Dan kalau yang penelitian tindakan sekolah itu sebenarnya sederhana saja. Itu hanya bentuk tulisan pengalaman yang terjadi di SMP Muhammadiyah 4 yang sudah dilakukan, aplikasikan. Yang tadi disampaikan kan pembiasaan karena saya mengangkat temanya sederhana, pembentukan ya karakter ya, penanaman nilai karakter di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Jadi kan ya kan sekolahnya kan gitu. Jadi kita melakukan apa, ada masalah kan, ada masalah, kita ada pemikiran mungkin solusi ini kita bisa ambil langkahnya untuk menyelesaikan masalah itu dan ditulis. Itu kita presentasikan di sana dan alhamdulillah ya bisa membawa nama baik SMP Muhammadiyah 4 Metro di tingkat nasional yang di Semarang di akhir tahun 2019 itu. Itu yang penelitian tindakan sekolah itu Pak. Yang penelitian tindakan sekolah luar biasa sekali. Dan sahabat Ramayana, mungkin ini juga memotivasi semua sahabat Ramayana yang punya anak didik, kalau didukung dan juga difasilitasi, insya Allah semuanya bisa menjadi juara gitu Pak ya. Iya. Pokoknya kita untuk anak-anak kita Pak semuanya kita fasilitasi. Ya gimana caranya? Kalau memang kita lomba atau untuk mereka pentas, kalau memang kita di sekolah dananya terbatas, bagaimana kita cari sponsor untuk bisa memberangkatkan mereka. Itu menjadi penyemangat sendiri bagi mereka untuk bisa tampil di tempat-tempat yang ramai lah ya, di tempat umum biar mereka terbiasa dan tidak grogi lagi. Ya tadi kalau Mas Abi nanya yang kaitannya dengan pendidikan zaman di era dulu dan juga sekarang berbeda nggak sih Pak? Ya sebenarnya kalau saya memahaminya pada prinsipnya sebenarnya sama. Kalau yang kita pingin tanamkan di SMP Muhammadiyah 4 Metro, itu kan kita bukan hanya transfer of knowledge, kan? Kalau transfer of knowledge kan transfer pengetahuan. Hanya pengetahuan Tapi saja. Bagi SMP Muhammadiyah 4 Metro itu ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu transfer of value. Transfer of value. Penanaman nilai-nilai kebaikan.
Sehingga tadi saya katakan bahwa ada pembiasaan itu dalam rangka transfer of value. Selain transfer of knowledge. Bukan berarti knowledge nggak penting ya, tetapi tidak kalah pentingnya adalah value-nya. Apalagi kalau seimbang antara value dan knowledge. Dan juga knowledge. Makanya value itu ya tidak hanya sekedar diajarkan, tetapi harus dibiasakan. Dan yang lebih penting lagi itu adalah ada yang meneladani. Ada yang memberikan teladan. Iya, Oke. Jadi kita berharap ya kita ciptakan kondisi di sekolah bagaimana juga guru itu memberikan teladan kepada murid, sehingga nanti muridnya juga akan menilai dan melihat dan artinya mengikuti hal-hal yang baik yang dilakukan oleh gurunya. Oleh gurunya. Ya. Kalau perbedaan yang zaman dulu zaman sekarang barangkali hanya dilihat dari kemajuan informasi dan teknologinya saja ya. Ya kalau zaman dulu barangkali belum ada alat telekomunikasi semuanya yang serba terbatas. Sekarang ini ya ada istilah smartphone ya, Android ya, telepon cerdas, informasi semuanya bisa diakses di situ. Kalau zaman dulu kan saya punya pengalaman sekolah, ya belum ada yang alat telekomunikasi seperti sekarang ini. Memang kan telekomunikasi ini kalau dimanfaatkan dengan baik bisa sangat membantu, tapi kalau tidak pandai memanfaatkan justru ini juga akan menghambat pembelajaran. Oke. Itu ya. Kalau memang sekarang kalau dimanfaatkan dengan baik ini juga sangat bagus sekali. Tapi kalau tidak ya justru ini akan mengganggu belajar. Akan mengganggu belajar. Iya, Oke deh. Itu secara prinsip bahwa zaman dulu zaman sekarang ya yang ditanamkan nilai dan knowledge itu. Tapi bagi kami Muhammadiyah 4 itu harus imbang antara nilai dan knowledge-nya. Nilai dan knowledge. Oke deh. Sahabat Ramayana, kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan geser frekuensinya ya. Stop, stop, say, biar gak kena corona. Stop, stop, say, biar gak kena corona. Stop keluyuran, pakai masker karena virus gak kelihatan. Stop deket-deketan, 2 meter supaya gak ketularan. Sering cuci tangan, biar gak deketan. Sering cuci tangan. Stop, stop, say, biar gak kena corona. Stop, stop, say, biar gak kena corona. Tan, jadi kamu mau lanjut kemana? Jangan salah milih sekolah loh. Iya mah, tenang aja. Aku sama teman-teman sudah mantap ke SMA Kartika Tama Metro. Nah bagus itu Tan. Selain berprestasi, siswa juga dibina iman dan takwanya. Fasilitas dan ekstrakurikulernya lengkap banget loh Ma di sana. Kalau Reno temen kamu itu daftar kemana? Kalau Reno daftar di SMK Kartika Tama mah. Mbak Intan udah didaftarin sekolah. Aku pokoknya mau di SMP Kartika Tama Metro. Iya, anak bujang mama satu ini gak pernah mau ketinggalan. Ya udah, nanti sekalian kakak Intan dan adik di Kartika Tama ya. Yeay, makasih ya Ma. Penerimaan peserta didik baru di SMP Kartika Tama, SMA Kartika Tama, dan SMK Kartika Tama Kota Metro. Tahun pelajaran 2020-2021. SMP Kartika Tama memiliki fasilitas dan ekstrakurikuler yang lengkap dengan pembiasaan sholat duha dan tadarus, pendidikan emosional question melalui ekstrakurikuler hadroh, English Club, pramuka, seni tari, karate, dan lain-lain. SMA Kartika Tama mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa dengan fasilitas lengkap, lab komputer, masjid Al-Ikhlas, GSG, lab IPA dan bahasa, perpustakaan, free hotspot area, didukung oleh tenaga pengajar profesional, lulusan S1 dan S2, memiliki akreditasi A dengan lulusan yang banyak diterima di perguruan tinggi negeri, raih beasiswa prestasi, beasiswa perguruan, beasiswa antar teman, dan gratis bagi siswa yatim piatu, didukung ekstrakurikuler, rohis, paskibra, pramuka, tari dan teater, karate, kir, English Club, olahraga, drum band dan angklung, serta tahfidz Quran dan lain-lain. Dan SMK Kartika Tama Kota Metro hadir dengan program keahlian TKJ, akuntansi, dan otomotif, siap mengembangkan potensi siswa dengan ekstrakurikuler, rohis, paskibra, pramuka, teater, tari, kir, English Club, karate, olahraga, drum band, angklung, dan lain-lain. SMP Kartika Tama, SMA Kartika Tama, dan SMK Kartika Tama beralamat di Jalan Kapten Tendean,
Margarejo, Metro Selatan, Kota Metro. Informasi pendaftaran hubungi telepon SMP Kartika Tama 0853 7926 1068. Telepon SMA Kartika Tama atas nama Bapak Didi di 0812 7231 8007 dan SMK Kartika Tama di 0821 75 83 4442. Kartika Tama School, best choice for your future. Let's join us in Kartika Tama School. Aduh, puasa gini harus ke bank lagi. Pasti ngantri panjang banget nih. Kenapa sih bro? Ngeluh aja dari tadi. Puasa gak boleh ngeluh. Nih kayak gue dong, selalu semangat. Apalagi habis buka tabungan BRI Simpedes. Mantap betul. Lah emang lu gak capek ngantri? Gak puasa lagi jangan-jangan ya. Wah enak aja. Puasa dong. Lu belum tahu sih. Ada Simpedes bisa sekarang. Wih apaan tuh bro? Itu loh, program dari BRI Simpedes yang membuka outlet di Pasar Sribawono. Yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi sama seperti di bank. Serius loh? Iya, makanya buruan ke sana Gi, biar nggak jauh-jauh ke bank. Cukup datang ke sana aja. Pastinya lebih mudah, lebih nyaman bersama BRI Simpedes Bisa. Bulan Ramadan waktunya Simpedes Bisa. Raih berkah Ramadan dengan buka tabungan BRI Simpedes, pasti banyak berkahnya. Dapatkan paket sembako dan kebutuhan Ramadan lainnya hanya dengan menambah saldo tabungan dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Buka tabungan BRI. Terima kasih untuk sahabat Ramaina yang selalu setia di 98,8 FM. Masih di Talkshow Interaktif bersama dengan SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Dan juga ada banyak hal nih sahabat Ramaina sebenarnya yang pengen Abi tanyain ya. Oke deh, kali ini kita ngobrol barengan sama Bapak Mislan. Pak Mislan, di SMP Muhammadiyah 4 Metro ini sudah memiliki program yang luar biasa, yakni program tahfidz dengan metode One Day One Color. Nah ini bagaimana sih maksudnya, mungkin untuk pendengar yang belum pernah dengar sama sekali, perlu banget untuk dikasih tahu nih. Ya, terima kasih Mas Abi untuk program tahfidz One Day One Color ya. Iya. Itu kita punya Al-Quran ya, yang ada warnanya begitu ya. Jadi setiap hari itu dia harus hafal satu warna. Gitu. Setiap hari harus hafal satu warna. Ada 5 warna. Satu lembarnya ada 5 warna. 5 warna ya. Jadi ditargetkan sehari bisa hafal satu warna. Gitu. Nah ini untuk setiap anak. Tetapi itu bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran ya. Oke. Karena ada anak-anak kita juga yang belum bisa membaca. Nah dan ini itu juga difasilitasi ya. Ya kelas 7 ya. Ya. Ada yang masih kro gitu kan. Nah itu kita fasilitasi. Oke. Dipandu ya oleh guru. Ya, jadi dipandu baca Al-Qur'annya gitu. Itu tetap hafalan Mas Abi, tetapi dipandu ngikuti gitu ya. Untuk mengikuti juga. Supaya dia punya hafalan juga gitu. Ya Mas Abi ini di sekolah juga ini yang gak kalah menarik ya dengan tahfidz ini, sekolah juga menyelenggarakan belajar di luar kelas ya. Belajar gitu. di luar kelas. Nah ini ya contohnya aja ya, ini kita mengunjungi home industry yang dekat dengan sekolah. Ini pernah bawa anak kelas 9 ke home industry tempe. Ke pabrik tempe. Kemudian ada IPS ya, ini mengunjungi Tugu Pahlawan ya, belum lama ini ya. Di 12 tempuran itu. Di 12 tempuran. Oh, Tugu Pahlawan di 12 tempuran. Ya, itu kita setiap lewat ngelihat kan ya. Iya, benar. Tapi enggak itu apa gitu kan. Nah, ini dari guru sejarah ya. Nah, bawa ke sana bertepatan dengan Hari Pahlawan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan membawa anak-anak ke sana. Jadi, bawa anak ke sana. Kemudian habis semesteran kita juga ya biar apa ya, dari penat mikir ya, kemudian kita bawa bersepeda ke Capit Urang misalnya ya. Nah, ke wisata-wisata yang dekat ya. Nah, ini tentunya ini seni budaya dan guru apa lagi nih ya, seni budaya dan IPS ya. Nah, ini tetap ada kuisnya di sana kan. Nah, tetap belajar gitu. Nah, ini belajar di luar kelas ini enggak kalah menariknya juga gitu ya. Nah, gitu Mas Abi. Dan juga pembelajaran di luar kelas ini kayaknya menarik juga ya Pak misalnya ya. Selain untuk menghilangkan jenuh ketika berbelajar di dalam kelas. Jadi pembelajaran proses selama full day school tuh nggak selalu 24 jam lagi. Hampir dari pagi sampai sore dalam kelas ternyata enggak ya. Dan juga sahabat Ramayana, mungkin tadi ada yang belum tahu nih tentang
alamat dari SMP Muhammadiyah 4 Metro dan juga media sosialnya. Mungkin banyak yang penasaran Facebooknya di mana sih SMP Muhammadiyah 4 Metro nih kalau pengen tahu kegiatan-kegiatannya. Kalau alamatnya ada di mana nih Mas? Ya Mas Abi, ini alamatnya kita ada di Jalan Dr. Sutomo, nomor 30. Gampang aksesnya. Aksesnya gampang. Sepeda bisa, motor, mobil, ya semua bisa. Mas Semua Abi, bisa. semua bisa. Ya. Untuk Facebook sendiri itu ada Muhammadiyah Pak. Kita menamai Facebook kita Muhammadiyah. Ya itu ada profilnya itu ada 2 anak perempuan. Oke deh, itu berarti Facebook kita Facebook, ya. SMP peserta Muhammadiyah didik 4. kita, iya Mas Abi. Oke deh, dan juga ini informasi untuk pendaftaran siswa baru. Walaupun ini di tengah pandemi, tetapi beberapa siswa yang kelas 6 yang sudah dinyatakan lulus begitu ya. Sudah dinyatakan lulus, kemudian pengen banget melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Ini bagaimana caranya Pak Agus? Ya. Kalau untuk pendaftaran peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 4 Metro, bagi adik-adik yang mau bersama belajar di SMP Muhammadiyah 4, ya dari sekarang, bahkan dari beberapa bulan yang lalu, karena sekarang juga sudah ada berapa puluh ya, banyak lah ya. Ya sudah masuk ya, nanti bisa bergabung dengan kami. Ya kalau di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, kita masih dianjurkan untuk social distancing ya. Oke. Dan harus stay at home ya, di rumah di saja. rumah aja. Ya, kita juga tetap memberikan pelayanan dan memfasilitasi. Ya, kalau tidak datang ke sekolah, kita bisa mendaftar secara online. Pendaftaran juga dibuka secara online. Secara online kita juga fasilitasi dengan ada link pendaftaran online untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru SMP Muhammadiyah 4 Metro. Linknya barangkali bisa dicatat, atau juga banyak itu seringkali kita muat di Facebook kita ya. Kalau biar jelas nanti buka aja, masuk ke Facebook Muhammadiyah. Nah itu adalah isinya kegiatan-kegiatan yang menarik dari SMP Muhammadiyah 4 Metro. Tapi paling nggak saya sampaikan di sini, linknya adalah bit.ly/ppdb SMP Muhammadiyah 4 Metro. Nanti di klik aja di situ. Kalau di Facebook itu tinggal diklik, nanti sudah muncul formulirnya, tinggal diisi nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, nama orang tua, alamat. Nanti kemudian kirim, sudah terdaftar. Artinya tercatat namanya calon peserta didik baru. Mudah kan kayak gitu ya? Iya. Jadi nggak usah harus datang, cukup di situ. Dan kalau misalkan nanti mau konfirmasi, kita juga buka layanan lewat WA ya. Lewat WhatsApp juga. Ya, WhatsApp juga kita buka layanan. Nomornya 0815 3220 1319. Saya ulangi ya. Iya. 0815 322 01319 itu atas nama Pak Hadi. Dan yang kedua 0858 419 48232 itu atas nama Pak Reza. Tapi kalau di Facebook kita gampang aja, buka Muhammadiyah, pokoknya segala informasi PPDB dan segala sesuatu aktivitas yang tadi disampaikan dari awal tadi ya, itu sepertinya ada semua di Facebook. Semuanya lengkap di Facebook. Karena kita SMP juga Muhammadiyah. biar masyarakat tahu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama di sekolah, kita publikasikan melalui Facebook Muhammadiyah. Oke deh, luar biasa sekali. Baik, sahabat Ramayana 98,8 FM, tidak terasa kita sudah sampai di last minute untuk closing statementnya nih. Dimulai dari Pak Mislan dulu, nggak apa-apa, dari Pak Mislan dulu. Pesan-pesan dari Pak Mislan kepada semua pendengar setia Radio Ramayana, mungkin yang punya putra, putri atau mungkin adik yang memang baru mau milih mendaftar ke SMP mana nih, masih bingung. Iya, makasih Mas Abi. Ya, pesan saya ya kepada ya Bapak Ibu ya, kepada anak-anak yang sudah kelas 6 ya, yang pengen sekolah masih bingung ya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi silahkan untuk daftar ke SMP Muhammadiyah 4 Metro, setidaknya ya nengok-nengok ke sana ya. Seperti apa, bener apa enggak yang diceritakan tadi. Ya, daftar aja ya, bisa online, bisa hubungi nomor yang diberikan tadi. Yang diberikan tadi. Oke deh. Gitu Mas Abi. Oke, terima kasih untuk selanjutnya ke Mas Reza nih.
Oke, terima kasih Mas Abi. Saya sudah bingung ini Mas Abi mau ngomong apa ini Mas Abi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Mislan, sama Bapak Kepala sendiri. Saya berharap kepada adik-adik sekalian dan kepada orang tua, khususnya pendengar Ramayana, jangan ragu lagi untuk mendaftarkan diri ke SMP Muhammadiyah 4 Metro, karena saya selaku wakil kesiswaan dan Bapak Kepala Sekolah siap membina di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Siap membina. Insya Allah Pak Abi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih untuk Mas Reza. Sekarang terakhir ke Bapak Gus Pujianto, Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah. Silakan untuk closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih Mas Abi. Kita memfamiliarkan beberapa kata, cukup pendek, singkat, padat dan jelas. Tumbuh dan berkembang bersama. Tumbuh dan berkembang bersama. SMP Muhammadiyah 4 Metro. Artinya pokoknya SMP Muhammadiyah 4 Metro itu siap memfasilitasi segala potensi, kemampuan, ya, bakat dari anak-anak yang ada, semuanya di SMP Muhammadiyah 4 Metro untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh ya secara baik, berkembang sebagaimana mestinya, agar menjadi anak-anak yang berprestasi, ya berhasil, ya terutama nanti secara nilai membahagiakan orang tuanya. Insya Allah. Oke deh, sahabat Ramayana, langsung saja bisa dikontak tadi ya untuk media sosial dari dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Yang pasti talk show kita selama 1 jam ini juga di-sharekan live di Facebook Muhammadiyah. Jadi sahabat Ramayana, kalaupun ketinggalan informasinya, bisa klik aja ke video terbaru yang diposting oleh Facebook dari Muhammadiyah yang menyiarkan langsung talk show kita kali ini. Baik, terima kasih untuk Pak Agus, kepada Mas Reza dan juga Mas Abi, Pak Mislan sudah hadir. Kesempatannya. Oke deh, sama-sama. Dan juga sahabat Ramayana, saya sudah kebersamaan kita di talk show interaktif kita untuk edisi kali ini. Abi yang bertugas mohon pamit undur diri, selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.